problem tersinar keluaran kritik. Jadi problem itu saya pendidikan ada tingkatannya, itu tingkatan menengah, terus utama dan lestari. Alhamdulillah Brigade sudah tingkatnya utama dan bersyukur kami dapat penghargaan. Ini pialanya 2018 menghadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi alhamdulillah untuk 2020 banyak sudah menyusul di Balikpapan ini yang program utama. Di atas program utama itu ada program lestari, tapi sangat berat sekali. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sudah tatanan program utama. Terus seluk-beluk problem itu memang dua sosial yang harus menyelamatkan lingkungan. Jadi bukan harus bantuan tidak tadi, itu skalanya skala kemandirian. Nanti di sana ibu yang akan menyelamatkan lingkungan pesisir, yaitu mangrove, jadi nanti ditanam terus dikasih pelindung dari bambu, jadi tenaga. Jadi program itu di bawah naungan binaan dinas lingkungan hidup. Jadi bersyukur sekali di Balikpapan ini walaupun catatan kota, tapi banyak yang empati peduli dengan lingkungan hidup. Jadi salah satunya juga Brigade ini. Jadi bersyukur sekali lah kita yang Balikpapan ini bangga dengan kondisi yang lingkungan ini. Kita tidak mendikritkan kota lain, kita harus kita bangga orang Balikpapan. Kita generasi kita juga harus kita bangga bagaimana kita mempertahankan lingkungan ini. Kalau nanti lingkungannya rusak, dampaknya banyak sekali. Jadi alhamdulillah sekali dengan lingkungan hidup ini. Jadi nanti kita bisa lihat kiprahnya masyarakat Brigade ini. Sudah, cuman belum nambahkan kapur, belum. Oh, ditambahin kapur? Iya, kapur lagi untuk kapur tuh untuk naikkan pH juga. Supaya pH naik ya pakai kapur. Biasanya berapa gitu Pak yang bantuin Bapak kalau pupuk? Karena kan pupuk kandang, bukan kompos itu. Dia nggak diolah ya? Dan yang bikin rusak lagi, pupuk kandang kan pakai formalin itu. Maka itu yang bikin merusak tanaman. Ibaratnya kan orang meninggal kan dikasih formalin biar jangan mudah terurai, kan susah, nggak bisa kan gitu. Jadi itu kalau pakai kompos, insya Allah tetap menjadi sentralnya buah naga. Karena petani dia yang penting murahnya, bukan itu Kualitasnya. makanya sering dalam penyuluhan itu bapak-bapak ini ditabrak mobil tapi nggak mau menghindar. Pupuk kandang kan rusak tapi tetap dipakai ya kan gitu kan, biar kan, tapi ya tetap dipakai karena gini-gini maunya murah gini-gini, tapi nggak mikir kualitasnya. Ya. Oh iya, nggak ada jantungnya ya? Pisang Tanjung. Tanpa jantung. Jadi ini iya, jadi semua tanah. Semua ada jantungnya. Iya, makanya Tanjung tanpa jantung nih yang ada nanti beda kan. Nanti sana yang kelihatan kan gini, nanti cari. Enggak. Dulu makanya salah satu pendukung kita punya Pak bisa program utama itu. Ya karena kita punya ini keunggulan ini Pisang Tanjung. Ini yang kelihatan ini. Ini kalau ini kapan dit ini? Kalau kapan dit itu harus di brongkong kan, brongkong. Kalau enggak rusak ini. Iya tutup. Kalau ini Ambon kan tahan ini. Iya. Tapi kalau ini enggak di brongkong ini jelek gitu. Iya, makanya terus saya brongkong. Ini yang kelihatan. Ini yang kelihatan ini. Kalau yang ini kan kalau ini kan dipotong jantungnya nih kelihatan.
Ini kan kalian kan dipotong kan jantungnya. Iya. Oh iya, Iya kan? dipotong jantungnya. Ya kalian kan ini kepok biasa aja. Oh ini dijual. Iya, ini kalau ini jadi semua nih. Keren. Iya kan? Itu. Iya. Bedanya itu. Nah, ini kan kelihatan harus mangkat. Itu kok dia bisa sih Pak? Iya. Bisa. Tanpa jantung Pak? Iya. Paritasnya khusus dari Balai Penelitian Ada. Solo, Sumatera Barat terus dikembangkan. Iya. Ini apa Pak? Pakai apa Pak? Ini itu dari situ. Semen. Dari enggak di sana kan panas ini. Bukan. Lumpurnya itu. Kan panas kan jadi biar Oh iya benar, dikasih lumpur. lumpurnya pupuk kandang itu. Kalau ini mentah aja jadi gitu. Ini juga tanjung juga, pisang tanjung. Iya, juga. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Saya Jakaria dari Proklim Kritik Bersinar. Pada hari ini kita kegiatan membuat alat pelindung untuk propagul yang akan ditanam di lokasi kawasan daerah perlindungan mangrove dan laut di Kelurahan Kritik. Kebetulan program ini adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersifat padat karya sebanyak 10.000 bibit. Difasilitasi oleh BPDAS AL Agam Merau. Rencana nanti nih kapan Pak dianuin di mangrove ini? Ini sudah berjalan ya, jadi sudah ada penanaman, sudah ada sekitar 3.000-an. Karena waktunya juga kemarin itu terlambat dari BPDAS-nya. Sebenarnya kegiatan itu terhitung dari 1 Oktober sampai 14 Desember. Nah, berhubung karena kegiatannya mulainya November, awal November ya baru mulai, jadi belum sempat selesai karena membuat ini agak sulit, ini memakan waktu buatan alat pelindungnya ini. Nah, yang sudah ditanam itu sekarang ada 3.000 lebih 100 kalau nggak salah, jadi masih kurang ribuan lagi. Berarti ini ukurannya harus sama semua gitu Pak ya, kayak di situ. Ya, ini ajir ini. Jadi ini ajir 10.000, ini alat pelindungnya. Nah, kalau ajir ini tujuannya untuk ini pertama sebagai tanda, makanya kita cat ujungnya sebagai tanda, juga dia sebagai penopang untuk bibit itu bersandar, jadi bibit pasang jadi ikat. Nah, kalau yang ini ini pelindungnya ini namanya alat pelindung. Jadi alat pelindung ini bambu dibelah dua, kemudian kita masukkan ke dalam tanah ya. Setelah masuk dalam tanah baru kita masukkan bibit di dalamnya, baru dikasih tanah lagi. Nah, ini tanah Pakai ajir. nanti ajirnya ini tolong itu. Nah, ini bambu ya. Nah, ini tajam dari pinggir. Nah, ini nanti ditanam kira-kira sekitar 20 atau 25 cm ditanam dalamannya. Nah, baru dipasang ini. Nah, diikat sama bengrap atau tali rapia. Jadi nanti kan bibitnya itu kan masuk di dalam. Nah, begitu. Nah, tujuan untuk di daerah pasang surut, di daerah pesisir memang harus pakai alat pelindung. Karena kalau tidak pakai alat pelindung, kan ini bibit kan belum kuat nih, belum berakar apa, jadi butuh. Kalau dia tidak pakai alat pelindung, ya nanti kena ombak apa, hancur, kebongkar, cabut, percuma. Nah, makanya selama ini kan banyak orang penanaman seremonial, maksudnya dari perusahaan-perusahaan apa ya, baik juga kadang-kadang dari pemerintahan sendiri, itu kan tidak ada hasilnya, ini sama aja, cuman buang-buang. Buang-buang anggaran. Iya, karena tidak ada itu. Nah, sebenarnya juga ini masih kurang. Setelah penanaman juga seharusnya itu ada namanya perawatan, minimal itu 3 bulan perawatan itu. Nah, cuma selama ini kan dari pemerintah juga belum ada mengeluarkan kos untuk biaya perawatan itu.
Ya kan seharusnya kalau sudah ditanam, ya paling tidak ada orang lah yang mengawasi, misalnya kena sampah hanyut ke apa ya kan. Nah ini kan kalau di pantai itu kan sering kita jumpai batang-batang besar hanyut. Nah itu sering yang menghantam ini. Tapi kalau dengan adanya pelindung ini ya lumayan lah agak bertahan. Tapi kalau seandainya tidak ada, misalnya bibit aja kita tanam begini, ya kan? Bibit kita tanam, baru kita pasangin ini ikat begini, ini kan mudah tercabut. Nah makanya ini memakan alat pelindung ini tadi. Nah, ini jadi yang membuat keberhasilan itu nanti di ini sebenarnya pelindung ini. Kalau ini kan cuma sebagai tanda saja, dan juga kalau misalnya dia sudah atau bibitnya panjang, nah, untuk ikat sementara terapi ya, gitu, supaya dia enggak tercabut kena ombak. Kalau di pesisir sendiri sini Pak, ada yang mengawasi nggak sih yang kata Bapak tadi, yang mengawasi berjalan lancar ini penggunaan bibit mangrove sendiri? Ya sementara ya saya sendiri masih. Belum ada orang khusus yang untuk mengawasinya berarti Pak ya? Oh belum ada, karena anggarannya tidak ada ke situ, belum ada. Karena proyek-proyek begini ini kan program pemerintah, habis proyek sudah lepas gitu aja. Nggak ada tanggung jawabnya dari pemerintah? Nggak berarti, Pak, ya? ada. Berarti kesadaran masyarakat Ya sendiri itu, aja. dan masyarakat sekitar aja. Hidup di era sekarang ini, padahal kita kan tidak berjuang, tidak, ya kan, tidak berperang apa. Kita hanya mengisi pembangunan. Kenapa sih kok kita sebagai anak bangsa tidak mau berkontribusi untuk negara ini? Jangan